Kali ini aku mau membahas tentang pembengkakan di bawah mata yang terjadi pada anak kecil. Sekaligus ini membalas komentar pada video lama aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Juli Eva. Nah, kali ini aku akan membahas tentang gimana sih kalau anak kita itu matanya bengkak. Jadi aku akan bahas penyebabnya itu apa yang harus kita lakukan, dan kondisi yang gimana kita harus ke dokter. Jadi video ini merupakan jawaban pertanyaan aku dari komentar yang ini nih. Semoga mbaknya lagi nonton ya. Saat bangun tidur kadang kita temui mata anak kita itu bengkak. Nah, ada kalanya mata bengkak itu diakibatkan oleh posisi tidur yang salah, misalkan wajah yang tertekan bantal. Namun ada pula nih beberapa penyebab lain yang menyebabkannya, yang merupakan ini indikasi bahwa memang ada penyebab lain yang merupakan masalah tertentu dalam kesehatan. Penyebab yang pertama itu reaksi alergi. Anak-anak ini cenderung rentan terhadap reaksi alergi tertentu. Beberapa bahan banyak yang memicu terjadinya reaksi alergi. Misalnya asap rokok, bulu hewan, debu, serbuk sari. Reaksi mata bengkak ini biasanya tidak hanya satu tanda saja. Biasanya dia gabungan dengan hidung gatal, kemudian hidung berair, batuk, juga bersin-bersin. Yang kedua, bintitan. Ya, bintitan ini pada kelopak mata bagian bawah ini membengkak ya. Nah, ini sebenarnya bukan karena dia suka ngintip. Jadi, kenapa bintitan? Seorang anak bintitan karena terjadinya penumpukan bakteri yang menyebabkan infeksi kelenjar minyak bagian bawah kelopak mata yang dekat dengan bulu mata. Infeksi bakteri yang menimpa adalah bakteri Staphylococcus aureus. Nah, bintikan ini biasanya akan membesar pada 1-2 hari. Nantinya akan menyusut, hilang dengan sendirinya. Jadi bunda nggak perlu khawatir kalau anaknya bintitan. Ini sama aja kayak jerawat, tidak menular. Jadi kalau menatap anaknya yang lagi bintitan, jangan khawatir, itu nggak akan tertular. Penyebab yang ketiga itu karena gigitan serangga. Gigitan serangga yang biasanya suka menyerang anak ini, misalkan nyamuk atau terkena ulat bulu. Kalau misalkan terkena gigitan serangga, ini tidak menimbulkan rasa sakit. Cuma rasa gatalnya ini yang ampun mengganggu. Benarnya kalau kena gigitan serangga ini bisa hilang dengan sendirinya. Kalau bunda tidak merasa nyaman, bunda bisa mengobatinya dengan mengkompreskan handuk dingin pada matanya. Nah, yang keempat itu kalajion. Benjolan di kelopak mata di sini tapi tidak menimbulkan rasa sakit. Hampir sama tapi sebenarnya beda dengan bintitan. Kalajion ini sama, terbentuknya kelenjar minyak tapi bukan karena infeksi kayak bintitan. Jadi karena kelenjar minyaknya ini tersumbat. Biasanya benjolan ini berwarna merah, terasa lunak, dan menjadi penyebab bengkak pada anak. Kenapa kelenjar minyak ini menjadi tersumbat? Kemungkinan besar ini kurangnya kebersihan pada mata anak. Nah, kalau kelenjar mata yang tersumbat ini pecah, ini bisa menyebabkan peradangan di mata anak. Kalau misalkan anak kita ini matanya bengkak, kadang-kadang sebagai orang tua kita khawatir. Tapi sebenarnya bunda tidak usah khawatir, karena kalau kita khawatir hanya akan membuat panik anak kita. Sebenarnya ada beberapa perawatan di rumah yang bisa kita lakukan ketika anak kita matanya bengkak. Yang pertama, membersihkan mata anak. Kalau anak kita matanya bengkak, kita perlu membersihkannya dengan air hangat. Kemudian kita usapkan handuk yang hangat
ke mata anak kita yang bengkak. Air hangat membantu kelenjar minyak yang menyumbat menjadi lebih lunak. Jadi kita perlu meletakkan handuk hangat itu di kelopak mata. Letakkan handuk hangat beberapa menit, lalu ulangi 3-4 kali. Yang kedua, usap pakai larutan sampo. Mata bengkak pada anak bisa juga dengan larutan sampo yang sudah diencerkan. Caranya, sampo diencerkan, kemudian rendam kapas dalam sampo, kemudian usapkan pada kelopak mata yang bengkak. Bisa dilakukan rutin setiap mandi. Yang ketiga, kita harus menghindari berbagi handuk dengan sesama keluarga. Bun, pastikan ya kalau anak itu mempunyai handuknya sendiri. Jadi, sesudah selesai mandi, dia pakai handuknya sendiri. Kalau kita membagi handuk dengan berbagai keluarga, bisa jadi menjadi sumber penularan infeksi kepada keluarga yang lainnya. Kemudian Bun, ajarkan anak tidak menyentuh mata karena akan menyebarkan bakteri ke anggota tubuh yang lainnya. Nah sekarang kalau kondisinya ini dalam 5 hari, kita udah mengupayakan dengan pengobatan rumahan, ternyata tidak sembuh. Nah inilah saatnya kita harus bawa anak kita ke dokter. Berapa kondisi yang harus membawa kita ke dokter? Pertama, luka pada mata yang bengkak. Yang kedua, pembengkakan melebar keluar bagian mata. Yang ketiga, nyeri pada bola mata. Kondisi yang terakhir, yang keempat, anak merasakan nyeri pada bola mata. Jadi, sebelum ke dokter, kita bisa melakukan perawatan mata di rumah. Kemudian kalau kondisi 5 hari tidak segera pulih, maka harus dibawa ke dokter ya Bu. Demikian video dari aku, semoga video kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.